Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Aji Pradana. Pada kesempatan kali ini, kita lanjut tutorial untuk Android dasar menggunakan Kotlin. Kita masuk ke dalam bab kedua, yaitu tentang interaksi user. Sebelumnya kita sudah menggunakan mencoba membuat suatu layout login activity ya teman-teman ya, halaman login menggunakan linear, relatif, dan constraint. Nah, di tahap yang sekarang, di video sekarang, kita akan mencoba untuk apa ya, melakukan membuat fitur untuk interaksi user. Nanti di sebelumnya kan kita sudah membuat halaman login ya teman-teman ya. Seperti ini ada email, password, kemudian ada button login. Nah, pengennya nanti kita gimana sih ketika tombol login ini dipencet nanti melakukan suatu aksi seperti itu, dan misalnya aksinya nanti akan mengambil nama yang ada di sini dan mengambil passwordnya seperti itu ya. Jadi tahap ini kita akan bagaimana menambahkan fungsi on click pada button untuk merespon klik pengguna. Oke, kemudian menggunakan edit text untuk menerima input dari pengguna. Ya, kemudian kita akan memunculkan toas. Jadi nanti sederhananya kita masukkan email di sini, kemudian masukkan password, kemudian klik login, nanti akan muncul toasnya seperti itu untuk menerima inputan yang dari edit text tersebut teman-teman. Oke, kita sekarang kalau kemarin lebih banyak di video sebelumnya itu lebih banyak di layout. Nah, sekarang kita di activity-nya teman-teman ya. Kita ke menu activity. Nah, di sini teman-teman bisa ubah ya. Kalau misalnya kemarin yang di constraint ini belum kita running aja constraint. Nah, dia akan tampil constraint seperti ini. Tinggal ganti-ganti aja teman-teman mau yang mana. Linear. Oke, secara outputnya sama teman-teman. Hanya cara beda dari sisi codingan dan cara apa ya? Ya cara berpikirnya teman-teman atau cara penggunaannya seperti itu. Nah, oke. Sekarang pengen gimana caranya kita gabung aja deh. Gimana kita memunculkan fungsi on click ini. Jadi ketika di on click, nanti akan muncul toas ya. Toas itu sesuatu yang kayak teman-teman biasa kan kalau di aplikasi itu muncul di sini kayak login sukses seperti itu. Nah, kita akan membuat tampilannya bisa kita dapatkan. Responnya bisa kita dapatkan seperti itu teman-teman, respon pengguna. Nah, kita memulai dari yang cara sederhana dulu teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman sudah membaca, sudah mengerti tentang Android sekarang, ada Android Compose seperti itu. Nanti kita akan pelajari. Cuma ini untuk yang dari dasarnya dulu ya teman-teman ya. Cara yang paling mudah. Nah, kita coba di sini menggunakan namanya let init var. Button ya, kita buat satu variabel namanya button login, tipenya adalah button. Oke, seperti ini teman-teman. Kita buat satu variabel yang let init var itu sederhananya ini akan diinisialisasi tapi nanti loh seperti itu teman-teman ya. Jadi kita siapkan suatu wadah dulu, variabel dulu, tapi isinya nanti loh seperti itu. Jadi menggunakan let init var. Oke, kemudian di sini karena kalau kita misalnya ini kosongin, dia itu nggak boleh teman-teman. Si Kotlin ini mengharuskan itu ada inisialisasi atau nilai awalnya. Tapi kalau kita tambahkan let init, dia akan memperbolehkan. Karena ibaratnya kayak kita udah janji ini bahwa ini akan diisi nanti seperti itu. Nah, kemudian kita mulai isilah teman-teman atau inisialisasikan. Nah, di sini kita menggunakan find view by ID. Jadi teman-teman cukup ketik find view seperti ini, find. Nah, ini langsung sudah muncul suggestion-nya find view by ID. Kemudian ditambahkan r titik id titik. Nah, ini kan merujuk kepada file activity login linear ya teman-teman ya. Nah, di sini kita klik, kemudian di sini namanya apa? Kebetulan kita belum namain ini teman-teman, belum ada ID-nya. Kita namain dulu. ID namanya et email. Kemudian yang password namanya ID et password. Nah, kemudian yang button kita namain juga ID btn login seperti ini teman-teman ya. Nah, button login ini namanya apa tadi? btn login. Maka ketika kita klik ini teman-teman, itu akan merujuk ke button login seperti itu. Nah, oke, ini apa? Kenapa ada merah?
btn login. Kenapa ini kok merah? Linear kan? Coba find view by ID layout does not contain a declaration with ID button login. Oke, kita coba jalankan dulu ya teman-teman. Apakah ini akan ada error? Oh, enggak. Ternyata hanya cache dari Android Studio aja. Karena tadi memang kita terakhiran ya menamain, kita hapus saja, menamain ininya teman-teman, ID-nya. Jadi belum kebaca mungkin. Nah, oke. Sekarang kita pengen ketika tombol login ini di activity ini kita menerima aksi dari usernya teman-teman. Ya, jadi kan nanti user berinteraksi dengan halaman ini. Ketika diklik itu, dari sisi codingan dari ibaratnya backend-nya itu bisa menangkap bahwa user itu menekan tombol button seperti itu, mengeklik tombol button. Caranya adalah btn login titik kemudian set on click listener. Tuh sudah muncul sugestinya teman-teman. Pilih yang sini, yang unit, yang tipenya unit, kemudian dalamannya adalah view. Kita klik, nah di seperti ini. Nah, udah kurung kurawal di sini kita coba toas ya teman-teman ya, untuk memunculkan toas. Nah, untuk memunculkan toas, klik T, ya seperti itu, langsung toas, langsung enter saja, kemudian titik, kemudian make text, kemudian konteksnya kita isikan application context, kemudian tanda petik, misalnya ini diklik, seperti itu, ya kan ya. Nanti akan memunculkan kalimat ini diklik, kemudian koma, kita pakai toas yang titik juga, kemudian yang short atau long. Ini yang kalau short cuma nggak begitu panjang toasnya, nggak begitu lama, ya kita short aja. Kemudian jangan lupa di belakangnya show untuk memunculkan. Oke, kayak apa tampilannya kita coba ya teman-teman ya. Tuh, kita klik tombolnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini diklik. Oke, jadi dia akan memunculkan sesuatu yang kita setting di sini teman-teman. Tuh. Kita tulis di sini kan ini diklik, ini diklik. Nah, di sini button nanti ketika kita membuat suatu aplikasi yang sudah praktik ke dalam membuat suatu aplikasi, di dalam button ini nanti bisa berisi macam-macam fungsi teman-teman. Contohnya kan kalau misalnya login seperti ini, dia jelas akan menghubungi si backend atau menghubungi server untuk ngecek email dan passwordnya. Nah, karena ini masih yang kita dari yang masih muda, ini cukup segini saja. Jadi kita yang penting tahu cara kerjanya bahwa ketika diklik login, maka di sini ada set on click listener. Jadi dia udah kepanggil nih di sini udah dijalankan bahwa itu user ngeklik si button login seperti itu. Nah, sekarang di sini menggunakan edit text untuk menerima inputan. Nah, di sini kan user nanti menginputkan suatu email. Nah, nanti kita pengen dapetin email itu teman-teman ketika diklik login ini. Nah, kita munculkan di dalam toas ini. Oke ya. Kita munculkan email dulu seperti itu. Makanya di sini kita bikin satu variable lagi, var namanya et email. Tipenya apa? Edit text. Jadi ini adalah disesuaikan dengan si tipenya yang di sini teman-teman ya, tipe elemennya. Kalau di sini edit text, maka edit text. Kalau di sini button ya kita di sini deklarasinya adalah button. Oke, kemudian et email ini kita juga samakan, kita inisialisasikan. Kita deklarasikan bahwa et email itu adalah si RID et email. Oke ya. Ini sudah muncul. Nah, sekarang, gimana cara memunculkan et email ini biar muncul di sini teman-teman? Kita coba dulu. Et email text. Nah, seperti ini teman-teman untuk memunculkannya. Kita coba run. Kita ketik dulu. Ketika klik login, nah, muncul kan yang kita ketikkan di sini teman-teman. Misalnya di sini email. Ini emailku @gmail.com misal atau apalah. Ini email. Klik. Nah, kan sudah muncul ya teman-teman ya. Oke, sudah muncul. Cuma di sini kalau emailnya kosong, maka di sini kosong. Nah, kita pengen buat validasi teman-teman. Kalau email kosong, dia bukan menampilkan nama, tapi dia akan menampilkan email kosong seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bikin satu variabel lagi teman-teman untuk menampung si email ini bertipe string. Oke, kalau misalnya teman-teman masih belum paham tentang variabel ini bisa lihat di video saya tentang tutorial Kotlin dasar. Nah, kita
siapkan satu let init variable juga. Nah, kita namakan menjadi email. Seperti itu ya teman-teman ya. Tipenya adalah string. Nah, email ini dapat dari mana? Email ini kita akan dapat dari seperti ini. Email sama dengan email.text ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang akan kita tulis di sini adalah artinya si ini bisa aja kosong ya teman-teman ya. Oke, edit email to string. Oke. Bisa aja, oke, kita anggap aja ini si email ini bisa 0 teman-teman. Nah, kita pasangin seperti ini. Bisa aja kosong. Oke, nah di sini kita udah nggak usah pakai email lagi, kita cukup pakai email. Oke ya, kita cukup pakai email yang sudah kita deklarasikan. Nah, kita kasih kondisi teman-teman. If email dot is empty ini is null or empty, ya artinya ketika dia kosong ataupun null, maka kita tampilkan toasnya adalah buat lagi make text, kemudian application context. Kemudian kita di sini peringatan, ups gitu ya teman-teman ya, email masih kosong. Nah, oke. Kemudian toas, length, short, show. Nah, tadi else kalau emailnya sudah terisi, maka di sini akan memunculkan emailnya. Oke ya, kita coba run. Coba kita running dulu. Apa yang error? Ada yang error di bagian ini, ada merah tapi di bagian mana ya teman-teman ya? Oh ini. Let init var. Oke, kita nggak usah kasih ini ya. Ternyata dia error kalau kita kasih seperti ini. Oke. Sip, kita coba. Kalau kosong ya teman-teman ya. Tuh, ups, email masih kosong karena kita belum menuliskan sesuatu di sini. Kalau misalnya kita tuliskan satu huruf aja, dia sudah ada isinya. Dia akan larinya ke sini teman-teman. Oke ya. Kalau kosong, dia akan tulisannya ups, email masih kosong seperti ini. Nah, sekarang kita untuk memasukkan passwordnya. Password ini adalah sesuatu yang biasanya di form ini dia akan ini teman-teman, akan tidak muncul teksnya seperti itu. Makanya kita coba, kalau nggak salah itu tip phrase ya. Bukan tip phrase, apa ya? Password. Oh, password udah nggak. Oke, kita coba googling ya teman-teman ya. Edit text password Android. Nah, kita cari yang tahun-tahun input type. Oke, kita coba input type. Tambahkan input type password. Text password. Nah, kita coba running ya teman-teman. Jadi nanti ketika kita sudah tambahkan ini, maka ketika user memasukkan password itu, dia akan di sini akan berbentuk bintang-bintang. Harusnya seperti itu yang kita harapkan. Contohnya, nah itu kan sudah sesuai dengan yang kita harapkan bahwa di sini berbentuknya bintang-bintang ya, atau tertutup bukan bintang ini, dot ya, titik-titik seperti itu. Tidak kelihatan. Nah, contohnya udah masukkan email, berarti artinya email seperti ini, tapi ketika diklik, nah ketika diklik, padahal si password harus isi juga teman-teman. Makanya di sini kita kasih validasi juga teman-teman. Jadi kita tinggal tambahkan dan, nah kita juga perlu buat variable password, tipenya juga string. Oke, kemudian password itu, nah lagi-lagi kita juga perlu bikin et password teman-teman ya, buat menerima inputan dari password. Nah, kita et password, kita ambil dulu, hubungkan dulu password. Nah, artinya si ini et password di linear ini kita panggil di dalam login activity, ya kan? Kita masukkan sebagai et password yang jenisnya tipenya adalah edit text. Nah, di sini kita juga yang tadi password ini, password juga kita inisialisasi dari et password.text.toString. Nah,
Yang jadi pertanyaan, apakah nanti kalau ini kan udah bintang-bintang, apakah nanti yang akan disimpan akan jadi stringnya itu juga bukan bintang-bintang, titik-titik seperti itu ya? Apakah yang akan disimpan juga outputnya ada titik-titik? Enggak teman-teman. Jadi ini hanya sebagai untuk tampilannya saja, tapi nilainya juga nilainya nanti adalah berupa string yang teman-teman inputkan. Jadi di sini hanya untuk menutupi passwordnya saja teman-teman. Nah, kita tambahkan validasi di sini. Berarti kalau password sama juga is null or empty seperti itu. Nah, peringatannya email atau password itu ya masih kosong seperti itu. Tapi kalau enggak kita kasihkan peringatan seperti ini. Nah, kita coba seperti ini teman-teman. Anda sudah memasukkan email dan password. Seperti itu ya teman-teman ya. Gini aja. Jadi kalau sudah ngisi dua-duanya, peringatannya adalah sukses gitu aja ya teman-teman ya. Sukses, Anda sudah memasukkan email dan password. Klik, di run. Nah, tinggal kalau ini masih kosong, email atau password masih kosong ya kan? Memang masih kosong ya. Kemudian misalnya saya masukkan kemudian passwordnya juga kayak gini, apa yang akan terjadi? Sukses, Anda sudah memasukkan email dan password. Oke ya, jadi untuk sampai saat ini, semoga bisa dapat dimengerti teman-teman ya. Itu adalah interaksi antara user dengan komponen-komponen yang ada di layar. Nah, itu bisa gimana sih cara mendapatkannya seperti itu. Jadi kalau edit text ya berarti kita ngambil dari edit text-nya, kemudian button itu nanti akan ada actionnya di set on click listener. Artinya listener itu kan sebagai pendengar ya. Berarti kan si sistem ini bisa merasakan atau mengidentifikasi bahwa button login itu diklik loh oleh user seperti itu. Baru menjalankan fungsi-fungsi yang ada di bawahnya ini. Ini masih simple banget ya teman-teman ya. Jadi ini dari dasar. Nah nanti oke. Untuk yang video kali ini, interaksi user itu cukup ya teman-teman ya. Jadi di sini ada email, password tadi kita sudah bisa menghubungkan dengan yang komponen ada di layout. Seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman pengen ganti yang menggunakan relatif ya bisa aja teman-teman. Sama aja, konsepnya sama aja. Ketika XML ini dipanggil dari activity, konsepnya sama aja. Tadi yang beda hanya konsep penulisannya di layoutnya saja, di XML-nya saja. Tapi kalau di activity-nya itu sama. Oke, setelah ini kita belajar menggunakan view binding seperti itu teman-teman. Jadi gimana sih enaknya nanti jadi udah nggak perlu seperti ini teman-teman. Bayangkan kalau misal katakan di sini tuh banyak banget elemennya. Misal katakanlah ada 10 lebih elemen, ada buttonnya ada 5, formnya di sini ada misal ada email, nama, jenis kelamin. Itu kan perlu mendeklarasikan seperti ini sebanyak elemennya teman-teman, dan itu akan sangat menyusahkan ya. Jadi kita akan menggunakan cara yang lebih simple untuk bisa meringkas kode kita, terus mengurangi kebingungan ketika kita bekerja di membangun suatu sistem yang lebih besar. Oke, di video selanjutnya kita akan belajar mengenai view binding. Untuk kali ini cukup. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan channel saya ke teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.